Di bagian yang pertama ini kita mau melihat dulu lebih jauh lagi tentang penggunaan ya komunikasi nonverbal dalam menyelesaikan konflik. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pentingnya komunikasi verbal. Nah, sedikit Bapak Ibu, kita tahu bahwa komunikasi verbal itu artinya adalah bentuk komunikasi lisan yang kita pakai dalam bentuk kalimat. Ya, uh, itu yang sudah kita singgung minggu yang lalu. Dan uh, di sisi lain, komunikasi verbal itu yang sudah kita bahas minggu yang lalu itu, Bapak Ibu, sebenarnya sangat efektif dalam menyelesaikan konflik. Namun, kalau kita tidak tahu cara mempergunakannya dengan benar dan tepat, komunikasi verbal itu sendiri bisa juga melahirkan konflik baru atau masalah baru. Maka titik patokannya minggu lalu adalah hendaknya kita bisa menggunakan komunikasi verbal, yaitu komunikasi lisan dalam bentuk kalimat, begitu Bapak Ibu ya, dengan cara yang benar, tepat, dan sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus, Tuhan masih memberikan kita bentuk-bentuk sarana yang lain dalam menyelesaikan konflik, yaitu komunikasi non-verbal. Ya. Apa yang dimaksud dengan komunikasi non-verbal? Tentu komunikasi non-verbal adalah komunikasi di mana suatu pesan yang kita sampaikan itu tidak lagi menggunakan kata-kata, tidak menggunakan kalimat demi kalimat seperti dalam komunikasi verbal. Tetapi dalam komunikasi non-verbal ini kita lebih banyak menggunakan gerakan isyarat. Jadi tanpa ngomong, tanpa bicara, tanpa menggunakan kata-kata, tapi kita menggunakan gerakan isyarat. Apakah itu tangan? Ya. Nah, contohnya Bapak Ibu, kalau saya pakai tangan begini sambil ngajar, ini juga bentuk komunikasi sebenarnya. Ya. Jadi di sini saya sedang memadukan, ya, dalam mengajar Bapak Ibu ini saya sedang mengkolaborasikan dua jenis komunikasi. Yang pertama komunikasi lewat kata-kata yang saya sampaikan. Yang kedua komunikasi nonverbal, yaitu mempergunakan ya gerakan, dalam hal ini adalah tangan. Nah, maka kedua hal inilah yang nanti yang saya mau jelaskan kepada Bapak Ibu. Kalau kita bisa mengkolaborasikan, mempergunakan komunikasi lisan ya berupa kata-kata dan komunikasi nonverbal ya menggunakan gerakan isyarat tangan, tubuh, ekspresi wajah, ya kontak mata, bahkan kalau didukung lagi dengan pakaian yang kita pakai. Itu juga bisa menjadi sarana komunikasi yang bersifat nonverbal. Jadi kalau Bapak Ibu pakai pakaian yang rapi, bersih, ya, waktu berkhotbah, berarti sebenarnya Bapak Ibu sedang menyampaikan firman Tuhan lewat dua jenis komunikasi, yaitu apa? Komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Nah, bahkan potongan rambut yang Bapak Ibu gunakan itu juga bisa menjadi sebuah sarana menyampaikan pesan. Ya, contoh tentara dan polisi. Ya, seringkali kan mereka ini punya potongan rambut khususnya laki-laki kan cepak ya, dan yang perempuan pendek. Nah, itu juga memberikan sebuah pesan yang kuat bagi orang lain bahwa kami ini adalah aparat keamanan. Bahwa kami ini berbeda dengan masyarakat yang lain. Nah, itu ada pesan itu. Ya, termasuk misalkan kalau Bapak Ibu para pendeta hamba Tuhan memakai jubah, ya, memakai jubah. Apakah yang warna hitam atau warna putih, ya, atau misalkan pakai dasi, pakai jas. Nah, itu juga sebenarnya sarana komunikasi juga tuh untuk menyampaikan kepada jemaat yang Bapak Ibu layani, saya ini seorang hamba Tuhan, ya. Nah, bagian lain daripada komunikasi nonverbal ini adalah intonasi. Intonasi. Ada yang kadang-kadang suaranya, suara saya kalau Bapak Ibu dengar keras, tinggi, besar, kadang-kadang sedang, kan gitu ya. Itu juga bagian dari sarana untuk menyampaikan sebuah pesan secara nonverbal. Nah, maka Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu mendengarkan orang lain khotbah, suaranya plet aja,
nggak ada naik turunnya. Pasti Bapak Ibu cepat atau lambat pasti langsung doa siapa. Bukan doa siapa benaran, doa siapa tanda kutip maksudnya. Artinya apa? Tidur. Kalau suara pembicara itu flat gitu. Kan gitu ya. Itulah alasannya sebenarnya kalau Bapak Ibu perhatikan. Kalau setiap kali saya ngajar, ya kadang-kadang intonasi saya itu gede, keras gitu. Nah, saya menjagai Bapak Ibu supaya tidak ada yang sampai masuk dalam jatuh dalam pencobaan, yaitu apa? Ngantuk. Jadi di intonasi yang saya pakai pun itu juga ada pesan saya. Iya. Jadi kalau uh, udah saya lihat Bapak Ibu di layarnya itu sudah mulai agak 5 watt gitu ya. Saya biasanya agak lebih kencang suaranya untuk membangunkan. Nah, sebenarnya ke depan ini kita makin peka ya. Pokoknya Pak Tony sedang menyampaikan pesan yang lain ini. Di samping daripada materi kuliah. Kan gitu. Ya. Nah, emosi. Ya, emosi yang seringkali kita aktualisasikan, ekspresikan. Misalkan dengan cara, ini emosi kan bisa juga kita ekspresikan melalui intonasi sebenarnya. Bisa. Ya, suara yang keras terus gitu ya Bapak Ibu ya. Itu kan juga ekspresi dari emosi. Ya, termasuk juga ya berbicara. Nah, ini contoh-contoh bentuk-bentuk komunikasi non verbal yang sebenarnya sangat efektif kita pakai di dalam menyampaikan sebuah pesan. Apalagi dalam menyelesaikan konflik. Jadi kalau suami istri, dua-duanya pakai suara melengking, itu dapat dipastikan tuh sedang berantem. Nggak usah pakai apa namanya fisik gitu. Suara saja yang dua-duanya melengking, yang di sana teriak, yang di sini juga nggak mau kalah, kan gitu ya teriaknya. Itu sedang berkonflik itu. Bayangin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sedang menghadapi masalah atau menghadapi konflik dengan suara dua-duanya begitu keras, ditambah lagi kasar gitu ya. Udah jadi. Maka yang terjadi bukan menyelesaikan konflik, tapi menambah-nambah konflik atau masalah. Gitu ya. Oke, nah fakta penelitian menunjukkan wajah manusia. Ini baru raut wajah loh Bapak Ibu. Baru wajah kita di seputar dagu sampai ke jidat nih. Menurut survei. Ya, wajah kita ini bisa mengirimkan pesan lebih dari 250.000 ya ekspresi yang berbeda kepada orang lain. Sekali lagi. Wajah kita yang terdiri dari dagu sampai ke jidat ya itu dapat mengirimkan pesan lebih dari 250.000 ekspresi yang berbeda kepada orang lain. Itu baru wajah. Belum lagi kita pakai komunikasi verbal. Kata-kata kan Bapak Ibu. Ya, maka kalau kita peka, ya, melihat wajah pasangan kita, ya, raut wajahnya gitu ya. Sebenarnya kita bisa meminimalisir konflik kok. Artinya langsung bisa kita tahu, oh ini suami saya, istri saya lagi marah. Belum sampai ngomong, belum sampai teriak. Baru lihat wajah suami kita, istri kita. Beda daripada yang lain. Bedanya di mana? Ya, agak merah mungkin. Ya, agak tegang, kelihatan tegang. Atau mungkin matanya melotot gitu ya, tapi nggak sampai keluar lah. Kalau sampai keluar masalah itu. Ya, sebenarnya kalau itu bisa kita baca selama ini, bisa kita pelajari. Itu dapat meminimalisir konflik. Tapi kenapa? Selama ini kita tidak bisa mempergunakan raut wajah kita itu dalam menyelesaikan konflik bahkan meminimalisir karena selama ini kita tidak tahu cara mempergunakannya ya maka menjadi pentinglah sebenarnya mata kuliah ini untuk kita semua. Saya mau kasih contoh area wajah seseorang yang dapat menjadi sarana untuk menyampaikan sebuah pesan dan sekaligus dapat menyelesaikan konflik. Kontak mata ya. Kontak mata kalau kita kecenderungan manusia kalau lagi sedang marah itu biasanya kontak matanya itu kan tajam Bapak Ibu. Gitu. Jadi nggak usah ngomong, tapi kita pelototin aja. Ya, orang yang sedang bersalah dengan kita, sudah harusnya orang itu paham bahwa kita tidak suka dengan perbuatannya.
bahwa kita tidak respect ya terhadap dia. Nah, jadi mulai sekarang ini Bapak Ibu mulai peka melihat nih. Ya, wajah setiap pasangan masing-masing begitu. Atau misalkan kalau kita paham Bapak Ibu, kalau atasan kita, bos kita tuh, wah, wajahnya lagi tegang, oh berarti dia lagi marah. Berarti kalau begitu Bapak Ibu jangan coba-coba minta naik gaji. Itu cari gara-gara. Tunggu dulu wajahnya agak lebih agak lebih seger gitu loh, Bapak Ibu ya. Oke, alis. Ya. Ini juga dapat menjadi sarana untuk menyampaikan sebuah pesan kepada orang lain. Kecenderungan orang kalau alisnya lagi naik itu, terus secara konstan ya, terus menerus, itu menunjukkan dia sedang marah sebenarnya. Ya, mulut. Nah, mulut ini pun ya menyampaikan, bukan hanya bisa kita pergunakan secara verbal menyampaikan informasi lewat kata-kata, tapi juga mulut ini dapat bisa mengekspresikan ya pesan yang keluar dari mulut kita ini sesuatu hal yang prinsip ya atau biasa-biasa saja atau sangat penting. Nah, mulut bisa juga menjadi sarana, termasuk juga pipi. Kalau seorang sedang lagi marah, biasanya pipinya cenderung Bapak Ibu merah kan begitu ya, dan tegang. Ya. Nah, itu contoh-contoh bentuk komunikasi non verbal. Nah, mari kita lebih lanjut lagi. Bagaimana secara taktisnya mempergunakan komunikasi non verbal dalam menyelesaikan konflik. Nah, yang pertama, fungsi komunikasi non verbal. Satu, bersifat repetisi. Apa ini artinya repetisi? Artinya perilaku nonverbal dapat mengulangi perilaku verbal. Selagi-lagi saya ulangi, ya perilaku nonverbal itu berarti berupa tindakan dan perbuatan. Sedangkan perilaku verbal berarti ini kata-kata. Bapak Ibu, ya mulai agak iya. Tolong mulai diingat perbedaannya ya. Kalau verbal itu mempergunakan kata-kata. Oke, nonverbal itu mempergunakan gerakan. Oke, Bapak Ibu ya. Saya harap paham itu. Oke, ya. Nah, repetisi, fungsi pertama komunikasi nonverbal, repetisi. Artinya perilaku nonverbal yaitu gerakan tangan, mata, wajah, alis, ya, ya. Dikatakan di sini dapat mengulangi perilaku verbal. Maksudnya, ya, kata-kata yang keluar dari mulut kita itu dapat diekspresikan melalui gerakan kepala. Contoh misalkan, ya, kita tidak setuju dengan orang. Di samping kita mengatakan, saya tidak setuju. Tapi didukung juga pernyataan ketidaksetujuan kita itu dengan komunikasi nonverbal. Caranya biasanya, kita menggeleng-gelengkan kepala. Itu contohnya. Ya, komunikasi komunikasi nonverbal yang bersifat repetisi. Dan ini sering kita pakai kok. Pertanyaannya, apa? Ya, kita sudah mengatakan kita tidak setuju secara verbal. Tapi kita masih menggeleng-gelengkan kepala untuk mendukung perkataan kita yang tidak setuju. Itu kan untuk meyakinkan orang yang sedang berkomunikasi dengan kita, saya sangat-sangat tidak setuju. Oke? Nah, contoh yang lebih umum sebenarnya, ya, Bapak Ibu, eh, di samping kita bisa mempergunakan kepala ini untuk menyatakan ketidaksetujuan, kepala ini juga bisa kita pakai sebagai komunikasi nonverbal, menyatakan kesetujuan. Ya, misalkan kita katakan ya, tapi didukung dengan komunikasi nonverbal, yaitu dengan menggeleng-gelengkan kepala kita. Saya setuju. Saya setuju. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Kalau Bapak Ibu lagi khotbah, perhatikan gitu. Mungkin jemaat mengatakan, setuju Pak Pendeta. Wah, saya nggak sangat tidak setuju Pak Pendeta. Nggak mungkin kan? Bisa langsung Bapak usir dia, Bapak Ibu usir dia dari gereja kan? Seperti yang dilakukan oleh seorang hamba Tuhan yang menyatakan dirinya besar. Hanya yang terjadi, diusir jemaahnya keluar. Enggak elok kan gitu. Nah, biasanya sebenarnya jemaat itu bisa kita tahu apakah mereka setuju atau tidak dengan isi khotbah kita. Dari mana? Dari komunikasi nonverbal mereka.
Kalau mereka misalnya setuju dengan firman Tuhan yang kita sampaikan, maka mereka akan mengangguk-anggukkan kepalanya begini. Mereka sudah mengatakan, wah, setuju, puji Tuhan, puji Tuhan. Kan gitu. Harus peka itu. Ya. Tapi kalau misalkan jemaat yang Bapak Ibu layani, waktu dengarkan khotbah Bapak Ibu, lebih banyak menggeleng-gelengkan kepala. Bahaya. Berarti firman Tuhan yang Bapak Ibu jelas tidak mereka pahami, tidak mereka mengerti. Akhirnya mereka tidak tahu juga bagaimana mempraktekannya. Dalam hal ini Bapak Ibu, waktu kita mengajar, waktu kita berkhotbah, waktu kita berkomunikasi, termasuk menyelesaikan konflik sekalipun, gunakanlah kolaborasi komunikasi verbal dan juga komunikasi non verbal. Oke, itu artinya repetisi. Yang kedua, fungsi komunikasi non verbal itu substitusi. Apa maksudnya ini? Perilaku non verbal yaitu mempergunakan gerakan tubuh gitu Bapak Ibu ya, dapat mengganti perilaku verbal. Artinya begini, kita tidak perlu selalu memakai kata demi kata untuk menyampaikan sebuah pesan kepada orang lain, tapi bisa juga dengan ekspresi wajah, ya, penglihatan, gitu Bapak Ibu ya, gerakan tangan, ya, bisa menjadi sarana untuk menyampaikan pesan kita kepada orang lain. Ini sudah sering kita pakai. Waktu pengamen sedang, misalkan di perempatan lampu merah, waktu pengamen sedang datang, mendekati, menghampiri mobil kita, kan kita nggak punya waktu untuk mengatakan tidak. Kan gitu. Nah, juga nggak sempat kita buka tutup kaca mobil kita. Paling-paling tanda apa yang kita pakai? Itu komunikasi non verbal. Dengan cara gimana? Paling-paling kita katakan tidak. Berarti kita tidak ya mau memberi. Atau misalkan kalau itu pedagang asongan, ya, kalau kita lagi dalam berkendara di misalkan di mobil, wah, nggak beli bang. Sering kita pakai, enggak bang. Dengan pakai tangan begini aja, mereka udah tahu. Ya, ini contoh real, ya, fungsi komunikasi nonverbal yang bersifat substitusi. Ya. Nah, yang ketiga adalah kontradiksi. Artinya apa? Perilaku, ekspresi wajah, tangan, penggunaan tangan dan kaki, ya, sebagai bagian dari perilaku nonverbal dapat membantah atau bertentangan dengan perilaku verbal dan bisa memberikan makna lain. Kita langsung ke contoh saja supaya Bapak Ibu lebih paham. Waktu misalkan Bapak Ibu sedang memuji teman yang sedang diberikan penghargaan berkat prestasinya. Lalu kita memiliki komunikasi nonverbal dengan cara apa? Mencibir. Contohnya Bapak Ibu, orang mengatakan ya, kita bertepuk tangan atas keberhasilan saudari kita atau Bapak Ibu si A. Nah, mulai mulut kita komat kami. Nah, itu berarti sebenarnya kita nggak respect. Ya, kita nggak setuju pemberian apresiasi kepada orang itu. Karena bisa juga begini, dia tidak memakai cara jalan Tuhan dalam mencapai prestasi itu kan kira-kira begitu. Nah, kalau dalam hubungannya menyelesaikan konflik Bapak Ibu, ya jangan mencibir orang. Itu namanya nambah masalah. Itu. Ya, kalaupun misalkan orang itu mengungkapkan semua eh, ketidaksukaannya, ketidaksetujuannya terhadap kita, tahan aja lah dulu. Jangan langsung bibir kita komat kamit. Ah udah, kedatangan kita jauh-jauh hari dari planet lain untuk menyelesaikan masalah, bukan menyelesaikan masalah, tapi benar masalah baru. Nah itu kira-kira. Ya, yeah. Fungsi yang berikutnya komunikasi nonverbal itu adalah konsentuasi. Apa ini maksudnya? Komunikasi itu memperteguh atau menekankan serta melengkapi perilaku verbal. Kita langsung ke contoh saja. Saya sudah singgung tadi. Waktu saya mempergunakan tangan saya, ya,
Ini kan sebenarnya saya juga sedang menyampaikan sebuah pesan kepada Bapak Ibu. Bahwa apa yang keluar dari mulut saya itu sungguh benar. Ya, sungguh teruji, sungguh terbukti, dan wajib kita lakukan. Ya, itu contohnya. Termasuk juga misalkan nada suara ya yang melambat ketika kita sedang berkhotbah, sedang melayani orang, atau juga nada suara yang agak lebih cepat. Bahkan juga intonasi suara yang meninggi. Ya, ini juga bagian daripada ya fungsi komunikasi konsentrasi. Tapi hati-hati, kalau kita dalam menyelesaikan konflik, jangan sesekali kita Bapak Ibu memakai ya intonasi suara yang meninggi. Apalagi kita yang salah. Sekali lagi ya. Kalau kita yang salah, jangan memakai, misalkan kita meminta maaf sama orang, tapi ini ada suaranya keras. Saya kasih contoh. Maaf ya. Itu langsung menyulut kemarahan orang itu. Walaupun kita memakai kata-kata verbalnya, maaf ya, gitu. Intonasi itu memberikan sebuah pesan. Saya tidak tulus, saya tidak sudi, saya tidak mau mengakui kesalahan saya. Pesannya kan? Mereka kalau kita yang salah, pastikan intonasi suara yang kita pakai harus agak lebih rendah. Bahkan apa? Lebih lembut. Maaf ya. Beda kan Bapak Ibu? Orang yang sudah begitu hangatnya kemarahannya, tapi dengan kita pakai intonasi permohonan maaf yang lembut, pelan. Maaf ya. Itu sudah langsung dapat menyelesaikan 50% konflik atau masalah. Itu baru intonasi loh Bapak Ibu. Intonasi kata dalam mengungkapkan kata maaf. Oh, persoalannya selama ini seringkali kita tidak tahu cara mempergunakannya. Ngaku dosa sih, minta maaf sih, tapi intonasinya melengking. Ya harus bisa nangkap. Kamu nggak tulus minta maaf. Nah, ini perlu diperhatikan di Bapak Ibu ya. Ya, karena harus saya katakan kepada Bapak Ibu, banyak juga kita yang sudah umur Bapak Ibu, ya, sudah orang tua, sudah di atas 17 tahun. Ya, sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya cucu, hamba Tuhan pendeta pula. Tapi nggak mampu menyelesaikan persoalan sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa menyelesaikan masalah orang lain, jemaat? Jemaat, rumah tangga kita aja masih penuh dengan masalah. Itu makanya anaknya Gilbert Lumindong resign jadi pendeta kan Bapak Ibu. Makanya ini begitu penting mata kuliah kita ini Bapak Ibu. Penting banget. Karena waktu rumah tangga kita, hidup kita tidak beres dalam menyelesaikan konflik. Itu menjadi sebuah penghalang bagi kita efektif dipakai Tuhan menyelesaikan masalah orang. Makanya saya lihat, kenapa banyak keluarga-keluarga Kristen harus bercerai. Ya, kalau kita bicara masalah peran hamba Tuhan. Karena banyak hamba Tuhan tidak paham, tidak mengerti bagaimana menyelesaikan konflik jemaatnya. Karena kenapa? Rumah tangganya juga bermasalah. Sehingga rumah tangga orang Kristen rujukannya dalam menyelesaikan konflik apa? Pengadilan agama. Sampai situ. Padahal mereka lupa. Pengadilan agama sebenarnya tidak sungguh-sungguh menyelesaikan konflik dalam rumah tangga secara benar. Enggak. Maka saya sering katakan, perceraian adalah bentuk perlawanan kita kepada Tuhan. Bukan hanya ketidaktaatan terhadap firman Tuhan.
kita kepada Tuhan. Kalau menyelesaikan konflik dalam rumah tangga, selalu mengakhirinya dengan bercerai. Itu bentuk pemberontakan kita kepada Tuhan. Tidak jauh seperti Adam dan Hawa yang juga memberontak sama Tuhan. Karena Tuhan sudah bilang, engkau tidak boleh memakan buah terlarang ini. Tapi apa yang terjadi? Mereka makan juga. Firman Tuhan sudah katakan kepada kita ribuan tahun yang lain. Ribuan tahun yang lalu. Orang yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan oleh siapapun. Termasuk hakim. Termasuk pengadilan agama. Lalu kita terobos kan Bapak Ibu. Kita seperti Adam dan Hawa. Jadi jangan selalu kita kambing hitamkan. Semua dosa karena selalu salahnya Adam dan Hawa. Iya, tapi ada juga dosa-dosa yang kita perbuat. Maka kita juga harus bertanggung jawabkan. Lagi-lagi kenapa? Seringkali kita tidak tahu cara berkomunikasi verbal dan bahkan juga non-verbal. Dengan anugerah Tuhan, Bapak. Sudah ratusan rumah tangga orang lain. Termasuk rumah tangga para pendeta-pendeta yang kami tolong. Sehingga mereka tidak bercerai. Dan itu bukan jemaat kami loh. Rata-rata mereka bukan jemaat kami. Jemaat orang lain kok. Tapi kami nggak mau peduli. Itu jemaat siapa. Tapi yang kami tahu, dia butuh pertolongan. Dia butuh bimbingan. Mereka butuh keluarganya diselamatkan. Maka kalau semua hamba Tuhan memahami konsep penggunaan komunikasi verbal dan non-verbal dalam menyelesaikan konflik, maka kita dapat mengurangi tingkat perceraian di kalangan keluarga orang Kristen khususnya. Tapi kenapa hari ini masih sangat subur? Karena peran hamba Tuhan masih nihil dalam memahami komunikasi dalam menyelesaikan konflik. Karena saya kasih enggak lebih jauh lagi nanti di dalam ya bagaimana menyelesaikan konflik secara detail di dalam rumah tangga, di dalam perusahaan, dan juga di dalam berpacaran. Fungsi komunikasi nonverbal berikutnya adalah komplement. Artinya apa? Perilaku nonverbal. Tindakan dan perbuatan. Jangan lupa Pak Ibu ya. Komunikasi nonverbal itu tindakan, perbuatan, ya ekspresi. Itu harus lengkap dalam pikiran kita. Dapat meregulasi perilaku verbal. Meregulasi itu artinya mengatur. Jadi ekspresi wajah, menggunakan gerakan tangan dan kaki, itu dapat mengontrol komunikasi verbal itu apa? Kata-kata yang keluar dari mulut kita. Mereka, kalau misalkan Bapak Ibu lagi khotbah, kalau hanya mempergunakan kata-kata yang keluar dari mulut, yaitu komunikasi verbal, sangat amat tidak menarik. Maka dapat dipastikan, jemaat yang Bapak Ibu layani tidur lelap sampai Tuhan Yesus datang. Makanya waktu mereka pulang, lalu ada orang nanya tengah jalan, Bapak Ibu dari mana? Dari gereja. Lalu orang itu nanya, apa pesan Tuhan tadi untuk Bapak Ibu? Apa ya? Apa ya? Tuh. Jadi di samping ada peran jemaat yang malas mendengarkan khotbah, tapi ada juga kita punya peran hamba Tuhan yang ikut serta-merta mendukung ketidaktertarikan mereka itu. Karena kenapa? Karena kita hanya mempergunakan komunikasi verbal berupa kata-kata. Tidak didukung dengan komunikasi nonverbal. Dengan menggunakan apa? Intonasi suara, gerakan tangan, raut wajah. Tapi Pak, ini ya nggak usah jauh-jauh lah. Kalau Bapak perhatikan, walaupun saya ngajarnya lewat Zoom, saya gunakan semua ya ekspresi wajah, intonasi suara, dan tangan saya semaksimal mungkin untuk mendukung apa yang saya ajarkan kepada Bapak Ibu. Itu baru di ruang Zoom. Kalau saya lagi khotbah Bapak Ibu, mimbar Bapak Ibu bisa saya kelilingi itu sambil khotbah. Bahkan seringkali kadang-kadang saya turun ke jemaat.
kalau saya lagi khotbah. Maka kadang-kadang kalau saya diundang orang, saya langsung katakan sama Pak Pendeta, Pak Pendeta, Ibu Pendeta, mohon maaf ya, waktu saya nanti khotbah hanya sesekali saya pakai mimbar Bapak Ibu. Tapi saya akan bergunakan panggung Bapak Ibu dengan leluasa dan bahkan nanti saya akan turun ke jemaat. Saya selalu katakan dari awal supaya mereka nggak kaget. Kalau kita ini sebenarnya lagi kuliah di kelas Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu perhatikan loh. Pasti saya tidak betah hanya duduk di belakang meja mengajar. Saya tidak betah. Itu saya pasti keliling untuk kelas itu. Kenapa itu penting? Supaya pesan yang saya sampaikan ya maksimal gitu. Dipahami, dimengerti dan dipraktekkan oleh orang yang saya layani. Ya. Nah, contoh komunikasi non verbal berfungsi sebagai komplement. Ya, waktu misalkan kita lagi kuliah atau misalkan ibadah, Bapak Ibu ya. Waktunya disepakati misalkan 2 jam, tapi lewat dari situ, lalu kita sudah mulai melihat jam kita. Itu juga sudah bentuk komunikasi bahwa waktu kita sudah terlambat, waktu kita sudah molor. Ya, nah saya mau coba hubungkan dalam menyelesaikan konflik. Ya, di mana komunikasi nonverbal bersifat komplement. Kalau mau menyelesaikan konflik Bapak Ibu, ya jangan batasi waktu Bapak Ibu dengan orang yang berkonflik itu ya dengan waktu yang sangat singkat. Itu tidak boleh. Atau jangan juga misalkan waktu Bapak Ibu sedang menyelesaikan konflik dengan orang lain, baru ketemu, udah langsung Bapak Ibu sibuk-sibuk melihat jam tangan. Itu menyinggung orang yang sedang berkonflik dengan Bapak Ibu. Karena kenapa? Kelihatannya Anda tidak, kelihatannya Bapak Ibu nggak tulus menyelesaikan, datang untuk menyelesaikan masalah kan? Kan dikit-dikit udah lihat jam. Nah ini contohnya. Maka biasanya dalam menyelesaikan konflik itu memang butuh